menjawab pertanyaan dari Mas Johan sebelumnya ya, mengapa mengupayakan agar tanaman kelapa sawit dalam kondisi sehat itu penting? Pastinya kita sebagai petani memiliki harapan agar tandan buah yang kita hasilkan itu banyak. Kemudian selain banyak, karena bisnis utama perkebunan kelapa sawit ini adalah menghasilkan minyak CPO, kita juga berharap untuk mendapatkan oil extraction atau rendemen yang tinggi. Di bagian sebelah kanan sedikit informasi terkait dengan produktivitas kelapa sawit dibandingkan jenis tanaman penghasil minyak nabati lainnya, bahwa grafik yang warna oranye itu menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit merupakan tanaman dengan produktivitas tertinggi. Dibuktikan dengan luas areanya yang paling kecil dibandingkan dengan luas area tanaman yang lain, namun mempunyai produktivitas yang paling tinggi. Namun, meskipun telah menjadi tanaman dengan produktivitas tertinggi, berdasarkan penelitian, produksi kelapa sawit yang diusahakan saat ini masih belum mencapai hasil potensialnya. Sehingga dapat diartikan bahwa masih ada potensi untuk menaikkan produktivitas kelapa sawit ini. Salah satunya adalah dengan menjalankan GMP atau Good Management Practices. Nah, untuk selanjutnya saya rasa Mas Aji dari SC Indonesia dapat memberikan insight atau ide-ide atau masukan atau solusi terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu perkebunan kelapa sawit agar dapat menaikkan produktivitas kelapa sawit ini. Terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada Mas Ciptadi. Ya, terima kasih banyak Pak Badi. Pak Badi sudah menjelaskan tentang pentingnya kesehatan tanaman ya Pak untuk perkebunan kelapa sawit yang sudah langsung dirasakan oleh Wilmar Internasional ya Pak. Nah, kemudian saya bertanya ke Mas Badi ini Mas, boleh bantu dijelaskan Mas dari perspektifnya ASRI ini betapa pentingnya kesehatan tanaman untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi apa yang bisa dibantu dari ASRI Indonesia? Silakan, boleh dibantu Mas. Baik Mas Johan, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi menjelang siang kepada Pak Badi dan Mas Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dengan kedatangan Pak Badi, kita bisa berkolaborasi pada kesempatan webinar kali ini. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Johan mengenai pentingnya kesehatan tanaman, terlebih dahulu saya ingin meneruskan informasi yang sudah disampaikan Pak Badi sebelumnya mengenai besarnya potensi yang dimiliki oleh kelapa sawit, namun saat ini dari upaya yang dilakukan belum mencapai hasil yang atau potensial sebenarnya. Berikut adalah sebuah contoh sistem informasi berbasis GIS yang menggambarkan adanya dinamika hasil panen yang bervariasi di suatu estate, tampak adanya variasi warna merah terang sampai warna gelap di masing-masing blok. Merah terang menunjukkan adanya produktivitas yang tinggi dan merah gelap menunjukkan produktivitas yang rendah. Di sini cukup menarik untuk kita pelajari lebih lanjut, mengingat areanya cukup terbatas, kondisi geografisnya relatif sama, topografinya sama, mungkin jenisnya sama, jenis varietas bibit maupun umur juga relatif sama, namun terlihat adanya perbedaan hasil panen pada area kebun ini. Apakah hal ini dikontrol oleh perbedaan kesehatan tanaman? Hal ini akan coba kita ulas lebih lanjut pada kesempatan webinar kali ini. Next. Baik, mengenai pentingnya kesehatan tanaman kaitannya dengan produktivitas tadi, dari penelitian sebelumnya terdapat hubungan yang kuat antara kesehatan. Masih di mute, Pak. Suaranya hilang, Mas. Halo? Oke. Mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi kaitannya antara produktivitas dan kesehatan ini berhubungan dengan proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini juga berkaitan dengan kandungan zat hijau dan pada suatu tanaman. Semakin sehat suatu tanaman, maka kandungan zat hijaunya semakin banyak, dan begitu pula sebaliknya. Artinya semakin sehat tanaman, maka potensi untuk menghasilkan buah itu semakin tinggi dibanding tanaman yang tidak sehat.
Selain berpengaruh terhadap kehijauan daun, tanaman yang mengalami masalah kesehatan itu juga akan berpengaruh ke kondisi biofisik, contohnya seperti ukuran kanopi, terus berpengaruh juga ke kerapatan dan parameter biofisik lainnya. Demikian Mas Johan, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aji untuk penjelasannya ya tentang pentingnya kesehatan tanaman di kelapa sawit. Mungkin saya akan masukin ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih tentang tantangan nih yang dihadapin Wilmar. Nah, ini saya minta bantu ke Pak Badi ya Pak untuk pertanyaan ini. Nah, apa sih tantangan yang dihadapin Wilmar Pak Badi saat ini dalam melakukan identifikasi kesehatan tanaman? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Aji sebelumnya, bahwa pemanfaatan teknologi geospasial itu dapat mengefektifkan operasional perkebunan kelapa sawit, menurut saya itu sudah tepat sekali. Jadi di slide ini ditunjukkan bahwa Wilmar mengelola area perkebunan kelapa sawit dengan luas area mencapai sekitar 230.000 hektar yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Afrika. Kemudian dengan luas area sebesar itu, jumlah pohon kelapa sawit yang dirawat itu kita dapat hitung ya, artinya dapat mencapai sekitar 30 juta pohon kelapa sawit. Nah, kemudian variasi kondisi lingkungan juga menjadi tantangan kami sendiri, seperti adanya perbedaan jenis tanah dan juga perbedaan dari topografi. Oleh karena itu, itulah yang menjadi tantangan yang kami hadapi dalam melakukan identifikasi kesehatan tanaman, yaitu adalah kaitannya dengan luasnya area yang kami kelola, kemudian kondisi lingkungan yang bervariasi, dan kemudian banyaknya jumlah pohon kelapa sawit yang kami rawat. Dengan tantangan itu, maka pengelolaan perkebunan kelapa sawit berbasiskan sistem informasi geografis atau SIG itu akan menjadi hal yang penting agar pengelolaan perkebunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya mungkin Mas Aji dapat memberikan contoh-contoh sistem informasi atau aplikasi yang dapat atau bisa diterapkan untuk membantu operasional perkebunan kelapa sawit, terutama untuk analisis kesehatan tanaman. Demikian Mas Johan, saya kembalikan. Siap Pak Badi, terima kasih banyak Pak Badi untuk penjelasannya dari perspektif Wilmar. Nah, mungkin saya mau nanya ke Mas Aji, Mas, dari untuk perspektif Esri Indonesia sendiri, itu solusi-solusi apa sih Mas yang bisa diberikan ke customer dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk melakukan identifikasi kesehatan tanaman? Boleh bantu di-sharing ke kita, Mas Aji? Baik, Mas Johan, terima kasih sebelumnya. Untuk menjawab tantangan yang ada mengenai luas wilayah dan variasi di lapangan, pemanfaatan teknologi GIS untuk membantu perencanaan perkebunan itu ruang lingkupnya cukup luas. Sebagai contoh, kita dapat memanfaatkan teknologi GIS ini untuk upaya pengelolaan inventory management dan monitoring. Selain itu juga sangat memungkinkan untuk melakukan intelligent weather forecasting, aset monitoring, selain itu juga analisis kesehatan tanaman yang akan kita ulas lebih dalam di webinar kali ini, analisis blank spot, kemudian deteksi kematangan buah, deteksi serangan hama, monitoring hotspot, dan masih banyak aplikasi terapan lainnya, di mana pada prinsipnya semua fenomena geospasial ini kita bisa olah, kita bisa amati, dan kita bisa teliti menggunakan GIS tool ini.